Oke, kita mulai dulu aja ya sambil menunggu Dila. Hari ini adalah pertemuan ke-8. Agendanya hari ini kita akan belajar tentang TPEC. Jadi nanti di minggu depan UTS akan jatuh di minggu depan saja di pertemuan ke-9 ya. Sebenarnya UTS itu harusnya di pertemuan ke-8, tapi nggak apa-apa lah di pertemuan ke-9. Maka kegiatan minggu depan kita akan langsungkan secara asinkronus karena Anda akan mengerjakan UTS masing-masing di rumah atau kita katakan secara take home. Mohon maaf kalau Ibu suaranya agak bisik-bisik ya, karena memang kondisinya sedang di hotel, jadi tidak memungkinkan untuk uh, terlalu ramai. Oke, ini mohon maaf kalau ini ada tulisan madrasah belum sempat Ibu ganti ya, tapi mungkin kita cocok dengan sekolah sih. Ini Ibu menemukan satu PowerPoint untuk TPG sebetulnya ya. Tapi bisa kita manfaatkan bersama-sama. Jadi nanti TS Anda di minggu depan pembahasannya akan dimulai dari pertemuan kedua setelah pembahasan mengenai FPS sampai pada TPEC ya. Itu adalah pembahasan untuk UTS Anda. Anda cek kembali RPS TIK yang sudah Ibu berikan. Nah, kemarin kita sudah berbicara mengenai revolusi industri 4.0 ya, dan society 5.0, di mana kita bilang bahwa yang namanya society 5.0 itu lebih kepada masyarakatnya, lebih kepada corak masyarakat bagaimana mereka mampu dampingan hidup dan memanfaatkan teknologi dengan baik. Teknologi yang ada seperti artificial intelligence, lalu kemudian robot, ada IoT, ya Internet of Things, jadi segala sesuatu itu berbasiskan internet. Nah, Society 5.0 sendiri itu diresmikan pada tanggal 21 Januari 2019 dan memang dibuat sebagai perwujudan lahirnya revolusi industri 4.0. Sebenarnya tidak berbeda antara RI 4.0 dan Society 5.0. Kalau konsep society lebih fokus itu pada konteks terhadap manusianya, sedangkan kalau RI 4.0 lebih fokus kepada proses teknologinya. Ya, jadi kalau society 5.0 cara manusia menggunakan teknologinya, sedangkan kalau revolusi industri 4.0 itu lebih pada keberadaan teknologi itu. Kalau kita lihat perkembangannya ya, kalau kemarin sudah disampaikan revolusi industri itu berlangsung dari 1.0 sampai 4.0, dimulai dari mesin uap, lalu kemudian listrik, lalu kemudian muncul komputer, sampai pada di RI 4.0 itu adalah internet. Sedangkan kalau pada konsep society, dia tidak berlangsung secara 4 generasi, tetapi berlangsungnya secara 5 generasi. Jadi perbedaannya begitu ya. Perbedaan kedua antara RI, revolusi industri, dengan society. Kalau revolusi industri langsung generasi keempat, sedangkan konsep society berlangsungnya generasi 5. Di mana kalau kita lihat, di society 1.0 itu manusia berada pada di era berburu dan mengenal tulisan, atau kita katakan masih di zaman dahulu sekali ya, di mana teknologi itu belum masuk, lalu kemudian manusianya cenderung nomaden, berpindah-pindah lokasi ya, dan masih berburu untuk mendapatkan makanan. Itu adalah society 1.0. Nah, society 2.0 di mana manusia akhirnya sudah mengenal yang namanya bercocok tanam. Tipe mereka tinggal pun juga sudah mulai tidak nomaden ya, artinya dia sudah menetap. Meskipun bangunan yang ada di society 2.0 untuk bangunan tempat tinggalnya juga memang
masih kita katakan tradisional ya, mereka masih tetap di gua-gua atau pemukiman dengan menggunakan anyaman bambu dan segala macam. Nah, kemudian di Society 3.0 itu sebetulnya sudah memasuki era industri. Kalau kita katakan sebetulnya ini sudah masuk ke dalam generasinya mesin uap ya, di mana sudah ada mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari. Kalau kita lihat di revolusi industri 1.0, itu sudah terlihat bahwa mesin uap masuk di dalamnya. Nah, di Society 3.0 inilah mulai juga manusia itu mulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari. Meskipun seperti yang Ibu sampaikan, dengan adanya teknologi, maka membuat dehumanisasi pengangguran massal itu menjadi terjadi. Ya. Nah, kemudian di Society 4.0, manusia sudah mengenal komputer hingga internet, meskipun memang ada internet itu masih belum belum terlalu masuk ke dalam semua aspek kehidupan ya. Artinya kita masih menggunakan sistem secara manual, otomatisasi hanya di beberapa bidang saja. Gitu. Nah, ketika di Society 5.0, kemudian teknologi itu sudah merambah, sudah menjadi bagian dari manusia itu sendiri ya. Jadi memang sudah sampai masuk ke dalam tahapan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat antara Society 1.0 sampai Society 2.0, perubahan aktivitas manusia atau pola kehidupan manusia itu sangat terlihat. Tadinya mereka tidak mengenal teknologi, kemudian di Society 5.0 menjadi manusia canggih, manusia modern yang sangat mengenal teknologi modern dengan sangat baik. Nah, apa tantangan dan responnya? Tantangan dan responnya artinya kurikulumnya itu tidak lagi kurikulum yang hanya menyajikan pada aspek pengetahuan untuk siswa saja, tetapi kurikulum yang sudah mampu memperkuat dan mengintegrasikan antara pendidikan karakter, kemudian kecerdasan dan kebutuhan lainnya. Ya, dan inilah yang kita perlukan di saat sekarang ini ya, artinya meskipun kita oleh peserta didik yang yang kuat secara ilmu pengetahuan, tetapi kita juga berharap kita memperoleh peserta didik yang secara karakternya juga dia bagus. Jadi dia tidak hanya pintar secara kognitif, tetapi dia juga pintar secara sosial. Ya. Nah, tetapi kurikulum yang canggih atau kurikulum yang menyatukan antara kognitif dan afektif itu membutuhkan sebuah metode pembelajaran yang juga mumpuni. Tetapi celakanya saat ini masih metode pembelajaran itu konvensional. Metode pembelajaran konvensional itu seperti apa? Artinya pola pembelajarannya berkomunikasinya hanya satu arah, yaitu dari si guru kepada peserta didik. Guru datang tidak satu media pembelajaran tertentu, ya dia hanya memegang buku guru yang ada di tangannya saja. Siswa tidak bisa belajar dari sumber belajar yang variatif, ya hanya condong kepada satu sumber belajar tertentu yang berupa buku. Nah, itu masih terjadi. Maka diharapkan kita sebaiknya tidak menjadi guru yang demikian. Nah, tidak hanya pada kurikulum metode pembelajaran saja yang rendah, tetapi literasi teknologi informasinya masyarakat Indonesia pun juga masih rendah ya. Makanya kenapa kita mungkin sudah revolusi industri 4.0, tetapi untuk generasi masyarakatnya atau tipe society-nya itu masih belum mampu 5.0. Kenapa? Karena kalau masyarakat 5.0 itu adalah masyarakat yang cerdas berteknologi. Ya, kalau kita lihat seperti minggu lalu kita sudah belajar tentang etika di dalam media massa, etika di dalam komunikasi dan dalam komunikasi, masih banyak kasus yang terjadi. Bagaimana orang itu menulis seenak udahnya tulisan di internet ya tanpa mempertimbangkan apakah tulisannya itu akan menyakiti orang lain atau tidak. Tidak mempertimbangkan apakah kata-kata
kata-kata yang digunakan itu sopan atau tidak. Sehingga kalau kita bilang masyarakat kita itu belum bijak menggunakan teknologi informasi. Selama masyarakat kita itu belum bijak menggunakan teknologi informasi, meskipun sudah revolusi industri 4.0 di Indonesia, maka kita tidak bisa mengatakan masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang 5.0. Nah, kalau kita lihat sekarang jumlah penggunaan seluler itu sangat tinggi ya. Kalau kita lihat di sini, pasar smartphone kita itu terbesar ketiga di Asia Pasifik. Dengan pemilik telepon seluler itu sampai mencapai 338 juta. Sedangkan jumlah penduduk kita hanya 255 juta. Asumsinya apa? Asumsinya adalah ada beberapa orang atau ada sekitar mungkin 90-an juta penduduk yang dia memiliki lebih dari satu perangkat smartphone. Bisa saja ada 2 perangkat. Jadi Ibu nggak kebayang kalau Anda memiliki 2 perangkat, ngasih makannya seperti apa, itu ngisi pulsanya bagaimana itu ya. Ibu aja yang kerja aja hanya satu perangkat aja udah lebih daripada cukup ya. Nah, kalau kita lihat peringkat nomor satunya mana? Cina, 599 juta. Tapi kalau lihat 599 juta itu dia pengguna smartphone. Sisanya hanya telepon seluler yang biasa ya. Tapi kan kecenderungannya kalau kita lihat dia itu 1 miliar penduduk Cina itu ya. Jadi masih kita katakan bahwa kita itu paling tinggi kalau dilihat dari jumlah penduduk sama pemilik telepon seluler. Yang kedua adalah India, yang ketiga adalah Indonesia, dan keempat itu adalah Jepang, Korsel, Filipina, dan yang terakhir itu adalah Vietnam. Nah, ironisnya dari 338 jutaan pemilik telepon seluler ini, konten favorit yang dibuka oleh masyarakat di Indonesia itu kecenderungannya sosial media. Sosial media itu adalah akses internet yang paling banyak dibuka, dan itu sejalan dengan hasil riset Ibu juga di tahun 2017 sampai 2019 ketika Ibu tanyakan mahasiswa mengenai konten apa yang paling banyak diakses, ya memang berkaitan dengan media sosial. Yang kedua, hiburan, ya, berita, pendidikan, layanan publik, dan belanja online. Tapi kalau diakses hasil riset Ibu, posisinya itu sosial media, hiburan, lalu kemudian belanja online, ya, lalu pendidikan, berita, layanan publik itu adalah yang paling terakhir. Jadi kecenderungannya semakin muda usia pengguna seluler ya, untuk dia membuka akses belanja online itu juga akan semakin tinggi. Nah, kalau kita lihat dari jenis perangkat yang digunakan untuk browsing, hasil temuannya memperoleh 67,8% orang itu lebih banyak browsing menggunakan smartphone, ya. Menggunakan laptop itu hanya 12,6, apalagi menggunakan tablet 3,8. Dan ini sangat terasa ketika kita kuliah, pasti Anda kecenderungannya mengakses Zoom meeting itu pasti dari smartphone, ya, jarang yang dari laptop, kecuali kalau Anda memang mau presentasi yang lainnya. Nah, lalu kemudian berikutnya, dengan adanya smartphone, ya, akses informasi itu semakin luas. Apalagi celakanya ya, ketika penggunaan smartphone itu tidak dibarengi keberadaan orang tua yang cerdas teknologi, ya, artinya dia tidak melakukan pembatasan restriktif terhadap isi dari si smartphone. Anak bisa bebas membuka akses apapun. Hati-hati dengan tayangan pornografi, porno aksi yang ada di dalam smartphone. Kalau berdasarkan survei Indonesia Baik, kita bisa lihat ada 90% anak terpapar pornografi internet saat usia 11 tahun. Ya. Lalu ada 299.602
konten pornografi anak melalui media sosial. Di kurun waktu 2011 sampai 2014 ada sebanyak 1.022 anak yang menjadi korban pornografi online dan ada 25.000 aktivitas pornografi anak di internet setiap harinya. Kalau kita lihat ini sungguh mengkhawatirkan. Kenapa? Karena pornografi itu memang ada lihat hasil-hasil riset ya. Imbas dari pornografi itu bisa merusak sel-sel otak dan lainnya ya, dia menjadi orang yang sangat emosional ya, kecanduan. Hati-hati dengan kecanduan pornografi itu karena memang cukup membahayakan untuk anak-anak, termasuk juga untuk kita sendiri kalau kita sering membuka konten-konten yang demikian. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah ketika sebuah smartphone itu hampir tidak bisa dipisahkan oleh kesehariannya anak-anak, ya aktivitas fisik mereka akan berkurang. Kalau dulu ibu waktu kecil ya, kalau di jam 3:30 sore, selepas sholat asar, selepas mandi, pasti kami itu akan bermain dengan anak-anak tetangga ya. Kami main di lapangan, lalu kami main petak jongkok, itu namanya engklek ya, main juga ada namanya benteng, galaksi. Nah, itu tidak pernah ditemukan di anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang kalau bermain ya nge-zoom bareng, lalu kemudian membuka game bareng, siapa yang share screen, nah, kecenderungannya akan seperti itu. Dan itu juga dialami oleh anak ibu ya, dia jadi berkurang aktivitas fisik ya, karena memang nggak ada teman-teman di rumah yang bisa diajak untuk bermain ya. Jadi akan sangat sulit. Lalu dia menjadi pribadi yang egois. Kenapa? Karena memang kalau di proses bermain secara tradisional, kita akan bersosialisasi ya sama orang-orang lain. Kita akan mengenal tipe-tipe anak-anak dengan karakter yang berbeda. Jadi egoisnya bisa ditekan. Sedangkan kalau anak itu hanya berhubungan dengan si smartphone, nggak akan ada rasa tenggang rasa di dalamnya. Ya, kebiasaan mengalah juga tidak ada. Lalu kemudian anak itu menjadi sulit bergaul, ya, dia nggak bisa mengendalikan emosinya, otaknya menjadi tidak seimbang, bahasanya menjadi tertunda. Kenapa bahasanya menjadi tertunda? Karena cenderung diam, dia cenderung jarang berbicara, ya. Padahal kalau kita mau melatih perkembangan bicara anak, memang paling bagus ya dari masing-masing orang atau masing-masing teman saling berkomunikasi, itu jauh lebih bagus. Nah, lalu kemudian malas makan dan sebagainya, karena kan aktivitasnya terlalu fokus sekali dengan layar ya.